Berzikir itu sebagai pengontrol kolbu agar hati kita itu tetap stay tune, maksudnya tetap apa ya, tetap fokus pada kiblat yang satu. Makanya disebut zikrullah. Dengan mengingat Tuhan itu akan menjadikan hati kita ini lebih apa ya, lebih tenang. Lebih tenang itu maksudnya keinginan, harapan-harapan yang lain itu tidak apa ya, walaupun ada ya, karena itu tidak mungkin, tetapi itu bisa kita kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combre Makrifat. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video kemarin ya, tentang zikir. Jadi pada video yang kemarin kita sempat membahas bahwa tiap sesuatu itu ada obatnya, dan obat pembersih kolbu adalah zikrullah. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang zikrullah ini. Kemarin sudah sedikit kita bahas bahwa zikir itu berarti mengingat. Berarti ketika kita ingin mengingat atau ingin berzikir atau melaksanakan zikrullah, itu berarti kita harus ingat Allah. Nah, yang diingat apanya? Ya, wujudnya, karena Tuhan mempunyai sifat wujud seperti itu ya. Nah, itu kan kayak kemarin kita bahas bahwa untuk berzikir itu ada syaratnya itu tadi ya. Jadi mesti kenal dulu. Nah, karena gini ya, kalau kita tidak kenal kemudian asal berzikir, misalnya ada apa ya, kalau biasanya ya itu kan ada semacam ijazah mungkin ya, kamu baca ini sekian kali nanti kamu akan gini, misalnya seperti itu. Ini mohon maaf, ini agak berisik karena hujan. Kamu baca Al-Fatihah selama 111 kali, nah nanti kamu akan kaya misalnya. Atau kamu baca bismillah sekian kali, nanti akan sembuh misalnya. Kalau misalnya itu diberikan kepada orang sakit. Nah, zikir yang dimaksud itu bukan zikir yang seperti itu ya. Karena zikir itu, fungsi daripada zikir adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menutupi hati. Sementara kalau misalnya ya itu tadi, misalnya kamu baca Al-Fatihah sekian kali, nanti kamu akan bisa seperti ini. Itu justru tidak membersihkan hati, tetapi sebaliknya itu justru apa ya istilahnya, kalau bahasanya nyampak. Mengapa? Karena kolbu itu kan sebagai pengontrol ya, pengontrolnya manusia ini. Kita berpikir, kita bergerak, kita berjalan, itu kan pengontrolnya sebenarnya kolbu. Nah, ketika kolbu itu justru dikotori dengan keinginan-keinginan, misalnya kamu baca wirid ini selama sekian, nanti kamu akan, itu kan justru keinginan itu makin memuncak. Padahal dalam agama yang diajarkan itu bukan seperti itu, tetapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan itu puncak pencapaian, maksudnya puncak yang mesti harus dicapai oleh seseorang yang beragama. Karena tujuan orang beragama itu. Kalau misalnya ya hanya menginginkan untuk kita ini bisa kaya, tidak usah beragama, tidak apa-apa. Kita cukup kerja, misalnya kerja yang tekun, dengan perhitungan matang, dikalkulasi,
misalnya kita mau jualan misalnya, untuk mendapatkan hasil sekian, kita hitung pokoknya yang detail, pasti dapat. Karena di dunia ini berlaku hukum sebab dan akibat, kan seperti itu. Tapi tujuan orang beragama itu kan agar apa ya, keinginan itu tadi, keinginan untuk kaya, keinginan untuk sakti, keinginan untuk sembuh dari penyakit, keinginan untuk tampan, ganteng dan lain sebagainya, itu justru yang ditekan. Mengapa? Karena keinginan yang kuat itu yang akan menghalangi kolbu. Ketika kolbu kita terhalang, maka hubungan kita dengan Tuhan pun akan terganggu, seperti itu ya. Nah, itulah pentingnya kita berzikir. Jadi berzikir itu sebagai pengontrol kolbu, agar hati kita itu tetap stay tune, maksudnya tetap apa ya, tetap fokus pada kiblat yang satu. Makanya disebut zikrullah. Dengan mengingat Tuhan itu akan menjadikan hati kita ini lebih apa ya, lebih tenang. Lebih tenang itu maksudnya keinginan, harapan-harapan yang lain itu tidak apa ya, walaupun ada ya, karena itu tidak mungkin, tetapi itu bisa kita kontrol seperti itu, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang apa ya, merugikan orang lain. Karena memang agama itu mestinya kan sebagai itu ya, sebagai tatanan yang menata kehidupan. Dalam agama kan mestinya seperti itu. Jadi dalam politik misalnya, mestinya itu sudah mencakup itu di agama itu semuanya. Cuman sekarang ini, mohon maaf, para ustadz, para kiai yang diajarkan itu apa? Seputar cara mengerjakan sholat, cara puasa misalnya, haji, kemudian ini jangan dilakukan karena kalau dikerjakan nanti akan masuk neraka misalnya. Nah, padahal semestinya tidak seperti itu. Agama itu mestinya sederhana ya, sederhana. Agama itu ketika kita tahu bahwa agama kan hubungan antara manusia dengan Tuhan, itu saja mestinya. Ketika kita sudah bisa terhubung, maksudnya awaluddin ma'rifat itu, ketika kita sudah kenal dengan Tuhan, hal-hal semacam itu auto tertata, sholat tertata, puasa tertata, semuanya tertata. Jadi kalau misalnya hari ini banyak ustadz atau kiai atau siapapun ya yang menerangkan tentang itu, dosa dan neraka, kemudian pahala dan surga, kemudian harus ini orang beragama itu. Tapi ketika masyarakat, ketika orang-orang itu tidak maksudnya apa ya, dikasih tahu atau diberi pembelajaran tentang bagaimana beragama yang benar, maksudnya agama yang ma'rifat itu, semuanya akan sia-sia, pasti. Karena awaluddin itu, awal mula orang beragama itu adalah saat ia kenal Tuhan. Makanya yang mesti diterangkan adalah bagaimana cara kenal dan bagaimana cara terhubung dengan Tuhan. Setelah itu auto. Karena dalam rukun Islam itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini mestinya satu kesatuan. Ketika orang sudah kenal, dia bisa sholat. Aqimis sholata lidzikri kan. Jadi zikir, sholat itu bagian daripada zikir. Obat pembersih kolbu adalah zikrullah. Otomatis ketika orang mengerjakan sholat, orang bisa berzikir, orang bisa mengingat Tuhan, auto, hatinya bersih. Nah, artinya sholat tali, zikri ya. Nah, karena sholat ini bagian dari zikir, kemudian
sholat, zakat. Nah, zakat pun ia tahu mengeluarkan hartanya, tidak malah seperti sekarang ini ya, mohon maaf sekali ini. Kan banyak ini lembaga-lembaga apa ya, zakat atau apalah yang mengatasnamakan itu, kemudian justru dipakai dengan iming-iming sedekah misalnya ya. Kemudian itu malah justru dipakai untuk kepentingan kelompok atau golongan. Banyak sekali itu. Misalnya kemarin yang sempat ramai tentang makam itu ya, tiap makam dikasih kotak untuk sedekah dan lain-lain itu, kemudian kan, cuman kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah tentang zikrullah, bahwa ketika orang bisa berzikir itu nanti kolbunya akan bersih. Tetapi syaratnya untuk berzikir, untuk mengingat, itu harus ada yang diingat. Makanya tanyakanlah kepada para guru-guru, pada para ustadz yang ada di kampung jenengan semua, untuk bagaimana sih cara mengenal Tuhan, bagaimana sih cara berzikir. Apakah berzikir itu cukup dengan menyebut Allah, 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 atau apa itu, ya Latif, ya Latif, ya Latif misalnya, apakah seperti itu? Mengapa? Karena ketika kita berzikir tetapi tidak ada yang diingat, fik, gagal. Jadi itu justru malah tidak membersihkan kolbu, tetapi mengotori, menumpuk-numpuk. Nah, makanya karena sholat itu bagian daripada zikir, aqimis sholata lidzikri, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan seperti itu ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mengapa? Karena sholat itu adalah bagian daripada zikir. Dan zikir itu adalah obat pembersih kolbu. Mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini, dan akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.